Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Oke, jadi di manga ini, itu nyeritain tentang seorang cowok SMA yang bawaannya positif, kalem, tapi nggak minat sama yang namanya cinta-cintaan gitu. Sampai temannya, Sunya, itu heran ke dia, kok bisa dia nggak tertarik sama percintaan, namanya Hondo. Dia ini menjalani kehidupan sehari-harinya ya yang biasa-biasa aja udah, nggak menonjol juga. Jadi karena bawaannya positif, dia baik ke semua orang termasuk ke temennya cewek yang terkenal preman di sekolahnya karena penampilannya yang garang betul. Rambutnya pirang, wajahnya judes, cuek, gampang banget bikin orang takut ngelihat wajahnya. Namanya Shimizu. Dikala teman-temannya ngejauhin, Hondo sih enggak ya. Karena Hondo orangnya nggak tertarik sama percintaan. Sisunya nanyain apa ada tipikal cewek yang disenangi sama Hondo. Jawabannya ada. Dia senang sama cewek anggun, penampilannya rapi, dan rambutnya hitam juga panjang. Sampai keesokan harinya, Shimizu datang ke kelas dengan penampilan barunya. Rambutnya sekarang hitam, pakaiannya rapi, udah kayak kriteria cewek yang disenangi sama Hondo. Wah, seketika perhatian seisi kelas itu ke dia gitu. Dan ini adalah cerita tentang seorang cewek yang terkenal preman, judes, rela berubah demi menarik perhatian cowok pendiam yang disenanginya. Baru diomongin kemarin kok tiba-tiba penampilannya Shimizu beda. Tapi mungkin itu kebetulan aja. Cuman ya walaupun udah ganti penampilan, sifat kan nggak bisa dirubah ya, apalagi ekspresinya. Jadi kayak masih tetap judes. Sewaktu tatapan sama Hondo, dia ngerasa apa gua pernah salah ya kemarin. Tapi Hondo ngomong ke Shimizu kalau rambutnya yang hitam sekarang cocok sama dia. Bikin Shimizu ngeplus parah. Di sekolah, lagi-lagi pas Hondo ngobrol sama Sunya, Shimizu ini kan duduknya di sebelah Hondo. Jadi dia udah pasti menguping pembicaraan mereka. Sunya tuh cerita ke Hondo kalau dibuatin bekal sama cewek itu bikin seneng banget lah. Cuman Hondo membalasnya kalau dibuatin bekal emang bikin seneng. Tapi kalau bisa masak bareng itu bikin dia tambah seneng. Karena di rumahnya dia selalu masak sendirian. Jadi dia pengen suatu saat bisa masak bareng. Nah, kebetulan sewaktu praktek masak, Hondo itu berpasangan sama Shimizu. Cuman Shimizu tuh nggak pernah masuk kelas praktek masak. Tapi sewaktu pas praktek, dia tiba-tiba masuk karena berpasangan sama Hondo tadi. Jadinya ya bisa bayangin tuh, orang nggak pernah masak, apalagi motong-motong sayuran, pegang pisau udah kayak mau bunuh orang coy. Gitu-gitu Shimizu bilangnya dia cuman grogi aja, bukannya ilfil atau gimana. Lagi-lagi Hondo merlakuin Shimizu itu baik banget. Dia menuntun Shimizu pelan-pelan, gimana cara motong sayur sampai-sampai diliatin sekelas. Gimana pengalamannya sama Shimizu? Jawaban Hondo, dia seneng bisa masak bareng sama Shimizu. Bikin happy dan berharap bisa sekelompok lagi nanti. Perlahan-lahan bibit cinta mulai tertanam dalam diri mereka. Sepulang sekolah, sebenarnya Shimizu tuh pengen bisa menunjukkan skill masaknya ke Hondo waktu di sekolah tadi. Cuman karena gagal, jadi dia cerita ke kakaknya. Sebagai seorang kakak dengan pede, kalau gitu kenapa nggak buatin dia bekal aja? Jadi selama di rumah, Shimizu terus belajar masak. Dari sekian percobaan dan ya gagal semua. Karena takut mubazir, terpaksa dia tetap bawa ke sekolah bekal yang dia buat dan bekal buatan ibunya. Meski ragu-ragu, kakaknya tetap semangatin ke Shimizu kalau meski hasilnya buruk, tapi itu adalah bentuk dari cintanya dia. Ya ngomong sih enak gitu kan. Sewaktu di sekolah jam istirahat, ternyata Hondo nggak bawa uang saku. Ditambah dia nggak bisa minjem uang ke Sunya karena dia ada rapat. Mendengar ini, Shimizu ngasih salah satu bekalnya ke Hondo. Dan dia pikir bekal yang dia kasih itu buatan ibunya. Cuman yang dikasih ternyata yang hitam legam. Bukannya Hondo masang ekspresi kaget, jijik atau nolak makan di depan Shimizu, ekspresinya tetap biasa aja. Berdoa sebelum makan dan makan kayak biasanya gitu. Di lain sisi, Shimizu yang merhatiin udah keringat dingin dan terus menatap wajah Hondo. Malahan dia minta buang makanannya karena masakannya nggak enak. Cuman jawaban Hondo, daripada menjawab bagaimana rasanya makanan itu, dia lebih melihat bagaimana usaha keras Shimizu membuatkan bekal ini ke dia.
Setiap orang pasti nggak akan bilang kayak gitu, kecuali itu adalah masakan mereka sendiri. Daripada langsung menilai masakannya nggak enak, dia lebih menjawab kalau rasa masakannya unik dan menarik. Mengingatkan kita ke setiap orang kalau mereka semua pasti sedang berusaha keras, entah itu demi sesuatu hal, impiannya, atau demi orang yang disukainya. Dan semua usaha itu pasti tidak semuanya berhasil. Jadi lebih baik kita menilai hasil seseorang itu dengan cara yang baik, agar mereka merasa kalau mereka masih sama dengan yang lainnya, memiliki tempat untuk tetap dihargai dan kembali. Di rumah lagi-lagi, Shimizu terus kepikiran Hondo, sampai-sampai kakaknya itu penasaran sama cowok yang dibuatin bekal sama adiknya. Emang orangnya kayak apa sih? Dan di sini kita tahu kalau dulunya pas SMP, Shimizu mengenal Hondo karena dia adalah orang yang kelewat baik. Dan itu aneh kan, apalagi di dunia kayak gini. Sewaktu piket sekolah, temannya menitip piketnya ke Hondo. Dia nggak menolak, tapi menerimanya. Setiap kali Shimizu melihat Hondo, dia selalu bantu teman-temannya tanpa menolak sekalipun. Membuat dia heran, ternyata ada ya orang yang kelewat baik dan nggak bisa menolak permintaan mereka. Dia pikir Hondo adalah orang yang lemah karena nggak bisa nolak. Sampai suatu ketika saat Shimizu ditembak sama seorang cowok dan dia nolak dengan judes, di situ si cowoknya nggak terima dan mau nyakitin Shimizu. Saat itu Hondo langsung menolonginya. Dia ngomong baik-baik ke cowok tersebut kalau kelakuannya cuman bikin dia dicap sebagai orang jahat karena udah pakai kekerasan. Untungnya berkat Hondo, hubungan antara cowok itu dan Shimizu berakhir baik-baik aja. Dari sini, Shimizu ngerasa pasti pertolongannya Hondo ada udang di balik batu. Apalagi siapa sih ada orang yang mau nolongin orang asing tanpa pamrih. Shimizu meminta jawaban ke Hondo kalau sebenarnya dia nggak kebetulan lewat kan. Dan jawabannya emang bener. Hondo tahu Shimizu dibawa sama cowok itu dari kejauhan. Dan cowok itu terkenal mudah marah. Jadi karena takut ada apa-apa, dia pengen tetap memantau Shimizu dari kejauhan. Hondo orang yang bener-bener baik ya. Itulah satu kalimat Shimizu untuk Hondo. Tapi apa yang dikatakan Shimizu itu keliru. Apa yang ia lakukan ini adalah untuk demi dirinya sendiri. Satu-satunya alasan mengapa Hondo membantunya adalah seandainya Shimizu terluka, dia akan membenci dirinya sendiri karena nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukannya itu definisi orang baik. Baginya, orang yang benar-benar baik adalah saat kamu tidak ingin melihat orang lain bersedih. Dan Hondo tidak ingin dirinya merasa sedih hanya karena alasan seremeh itu. Dan semua perbuatannya cuma demi dirinya. Meski orang mengatakan kalau perbuatan Hondo nggak memperdulikan kondisinya, tapi baginya bukannya tidak peduli. Merasa menyesal karena tidak bisa membantu orang lain saat butuh bantuan, padahal kamu bisa dan mampu, itu jauh lebih menyakitkan daripada luka apapun. Pada akhirnya ini menyinggung hati nurani kita. Apakah berbuat baik itu butuh alasan? Mengapa seseorang terlihat baik tanpa mengenal kondisinya? Karena kembali lagi, menjadi baik itu bukan pilihan, bukan juga kewajiban, tapi sifat alami kita sebagai manusia. Tanpa disadari, kita selalu ingin berbuat baik kan demi diri kita dan orang lain. Melihat wajah Hondo saat itu, satu yang terpikirkan oleh Shimizu, ekspresinya mencerminkan kesepian, seperti kehilangan bagian dari dirinya demi orang lain, dan penyesalan seperti apa dulunya yang ia alami. Itu bukan ekspresi kesepian, tapi ekspresi yang mencerminkan kedalaman refleksi atas pemahaman terhadap kemanusiaan. Dan sejak hari itu, cara memandang Shimizu ke Hondo berubah. Cuman entah kenapa pas masuk SMA, Hondo nggak mengenali Shimizu karena mungkin rambutnya yang udah diwarnai. Di suatu harinya, saat Hondo lagi di luar rumah, dia nggak sengaja ketemu sama Shimizu dan kakaknya. Dari sini yang awalnya Hondo pengen balik ke rumah, jadinya ya dia diajak jalan-jalan sama mereka. Mulai makan bareng, dan di saat lagi berduaan sama kakaknya Shimizu, dia minta tolong ke Hondo supaya Hondo kalau bisa tetap di sisi Shimizu. Karena semenjak dia mewarnai rambutnya ke hitam lagi, mulai banyak yang menaruh perhatian ke dia. Jawaban Hondo, dia menolaknya karena tanpa disuruh pun, dia akan selalu di sisi Shimizu. Setelah Shimizu balik, kakaknya nyeritain percakapan antara dia dengan Hondo. Dan di saat itu juga, Shimizu ngeblus parah lagi. Setelah makan, mereka kemudian jalan-jalan lagi. Ke toko baju, beli dress panjang yang bikin Hondo salting. Terus main bareng ke game zone, apalagi pas kalah taruhan main game.
si Shimizu dapat hukuman dari kakaknya, suruh nge-cosplay maid. Wah, bener-bener. Hari itu, Hondo dibuat gagal fokus sepanjang hari. Si Shimizu-nya juga gagal fokus karena dia dikasih boneka yang dikepengenin Shimizu pas main game capit boneka. Sewaktu pulang berduaan sama Shimizu naik kereta dan sampai, cuaca saat itu lagi hujan. Cuman Hondo yang bawa payung. Dia sempat nawarin ke Shimizu, tapi dia menolaknya karena lebih memilih menghubungi orang tuanya. Sayangnya setelah Hondo udah pergi, telepon Shimizu nggak diangkat sama orang tuanya. Mau balik langsung tapi hujan, nunggu juga keburu malam. Sewaktu lagi pasrah, tiba-tiba Hondo balik lagi ke Shimizu, jemput dia dan ngajak pulang bareng. Akhirnya mereka pulang bareng sambil berbagi payung. Sewaktu ngobrol-ngobrol, Hondo cerita tentang penyesalannya dulu. Saat masih kecil, dia punya teman seumurannya yang selalu main bareng di taman. Cuman suatu hari, anak-anak yang umurnya lebih tua ngajak mereka main bareng. Tapi sayangnya mereka justru ngerusuh gitu. Semenjak saat itu, temannya udah gak pernah balik lagi ke taman buat main bareng. Andai aja dulu dia orangnya berani menolak. Sejak hari itu, Hondo menyesali perbuatannya. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Cuman tiba-tiba Hondo ngomong ke Shimizu kalau dia ngerasa sedikit deg-degan di sebelah Shimizu. Wah, dari sini, yang semula Shimizu ngerasa kalau Hondo orangnya cuman datar, gak menganggap dia lawan jenis, ternyata Hondo deg-degan di sebelahnya. Apalagi ini kali pertamanya sedekat itu sama orang, kata Hondo. Gak pakai basa-basi lagi, Shimizu langsung lari sambil ngeblus parah. Sewaktu sekolah dan jam istirahat, tiba-tiba dia disamperin sama kakaknya kalau Shimizu lagi bareng sama cowok gak dikenal. Tanpa banyak basa-basi dan ngerasa sesak gitu di dadanya, Hondo langsung pergi melihat Shimizu. Ternyata hari itu Shimizu ditembak sama cowok lain, sesuai sama apa yang kakaknya khawatirkan, semenjak rambutnya hitam lagi. Untungnya jawaban Shimizu dia nolak dengan tegas. Penolakan itu persis kayak di SMP dulu. Cowok yang ditolak tiba-tiba marah dan Hondo juga datang menyelamatkan Shimizu. Menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Si cowok ini ngejelekin Shimizu kalau dia cuman cantik karena penampilannya. Dan di situ langsung Hondo membelanya kalau Shimizu orangnya lebih daripada itu. Sampai-sampai dia keceplosan kalau Shimizu adalah orang yang cantik, baik, dan paling utama, terpenting baginya. Wah, langsung Shimizu ngeblus parah, bikin suasana jadi canggung gitu. Akhirnya ya cowok ini ngerasa kayak situasinya malah nggak jelas gini. Akhirnya dia balik cabut. Setelah itu pas mereka lagi mau balik ke kelas, Shimizu ngomong satu kalimat yang membuat Hondo ngerasa pernah mendengarkan kalimat itu di masa lalu. Setelah dia nebak-nebak, akhirnya Hondo baru sadar kalau Shimizu yang ia kenal sekarang adalah orang yang pernah ia selamatkan dulu saat SMP. Dan untuk kedua kalinya, Shimizu mengucapkan terima kasih kepadanya karena udah menyelamatkan dia. Hari-hari yang Hondo habiskan bareng sama Shimizu perlahan-lahan menyadarkan perasaan Hondo kalau perasaan nggak bisa berbohong. Apalagi saat Hondo sama Shimizu melihat bintang-bintang berduaan. Dia melihat Shimizu yang tersenyum kepadanya kalau waktu yang dia habiskan berdua bareng Hondo adalah momen yang dia suka. Dari sini, Hondo sadar kalau dia telah menyukai Shimizu, sama sepertinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Teika sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa dunia ini pasti dipenuhi oleh orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Judul manga ini adalah Tonari no Seki no Yanki.